Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate untuk Bitcoin ya, Bitcoin dominance, kemudian juga others, kemudian gimana di Januari ini ya khusus untuk kripto. Dan ya itu adalah inti untuk pembahasan di video kali ini, karena kemarin itu udah saya update 2 video altcoin ya. Video pertama itu ada Doge dan Shiba, kemudian video kedua itu ada STRK dan Ethereum. Nah ini lebih banyak, memang setiap kali bahas Doge Shiba ini cukup banyak berarti ya yang beli kayaknya teman-teman, ketimbang saya bahas koin lain ya, kecuali PP dan ya intinya meme coin lah ya, itu top biasanya yang nonton. Yang lainnya itu di bawahnya nih. Ini kemarin ada saya bahas juga untuk Ethereum dan juga STRK. So seperti biasa di hari ini, di hari Senin, di minggu yang baru, saya bahas Bitcoin dulu teman-teman ya, yang bisa menjadi concern. Kita lihat memang Fear and Greediness juga masih berada di level 60, which is great. Kemudian ya ini ada beberapa yang masih sideways, ada yang lawan arus, ada yang mulai koreksi juga untuk altcoinnya. Belum ada pergerakan yang signifikan bagaimana ya. Untuk Bitcoinnya sudah retest ya di resistance strongnya, nanti kita akan bahas teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk ETF flow-nya. ETF flow sebenarnya kalau kita perhatikan pada 2 Januari ini ada outflow besar ya dari BlackRock for the first time ya. Kayak kalau tidak salah ini for the first time dia memberikan, atau kita bisa lihat outflow yang besar. Tapi untuk institusi lain malah cenderung membeli, walaupun ya muatannya nggak besar ya teman. Dan di sini totalnya ini malah outflow juga di 2 Januari. Nah di 3 Januari malah inflow-nya ini besar banget nih, 908,1 billion US dollar teman-teman ya, million US dollar. Jadi ini kemungkinan besar ya, harapannya membuat market itu bisa panik dan lain sebagainya nih di 2 Januari. Ternyata tidak seperti itu ya, setelahnya malah di buyback dan harganya cenderung naik di market gitu. Jadi mungkin karena market yang sudah lebih mature ya, adopsinya itu makin meluas ya, istilahnya setiap ada buangan di market khususnya Bitcoin itu udah siap, ada yang mau beli gitu. Beda sekali dengan play di cycle-cycle sebelumnya ya, itu bisa menjadi pertimbangan lain juga. Kemudian kita lihat untuk Ethereum so far kita juga lihat hal serupa nih ya. Cuman bedanya di 2 Januari ini dari BlackRock tidak melakukan penjualan, malah mereka jual Bitcoin tapi nggak menjual Ethereumnya. Nah tanggal 3 udah mulai pada beli lagi nih, balik lagi beli teman-teman. Kemudian kita lihat untuk news event yang penting ya di minggu ini, tanggal 6 ada S&P Global Service PMI ya, tanggal 7, 8, 9, 10 ini ada beberapa news event. Cuman yang menjadi concern sebenarnya di sini tanggal 9 Januari ini ada FOMC meeting minutes teman-teman ya, jam 2 subuh dini hari. Jadi terakhir kali kan narasinya itu hawkish ya ke market, akhirnya market merah merona, dan gak hanya kripto aja yang merah ya. Jadi perlu sekali diantisipasi nih tanggal 9 Januari. Kemudian di minggu depannya itu ada pengumuman rilis data CPI ya, jadi tanggal 15 teman-teman kalau nggak salah. Dan biasanya ya di minggu kedua dan minggu ketiga awal tahun kita bisa lihat nih mayoritas mengalami koreksi merah di antara minggu kedua minggu ketiga ya. Jadi hal yang bisa menjadi perhatian kita ekstra itu adalah di sini FOMC meeting minutes tanggal 9 Januari dan di tanggal 15 untuk rilis data CPI. Jadi di minggu ini dan di minggu depan ya, pas kali ini adalah minggu-minggu krusial untuk market merah teman-teman nih. Jadi perlu sekali diantisipasi ya. Oke. Kemudian kita lihat untuk liquidation heat map bagaimana per 24 jamnya ya. Sini tebal di bawah itu di 98.770 dan di atas tuh di 100.755 dolar ya. Jadi bisa sekali diantisipasi dua range area target terdekat ini. Bisa aja dia hit bawah ataupun atas, cuman sekedar grab likuiditas sampai nanti kita menjelang news event penting yang tadi juga sudah saya mention ke teman-teman. Ini kalau dilihat dari per 24 jamnya. Kita akan bahas others dulu teman-teman. Nah untuk others sendiri yes, memang di sini kita melihat ya, karena memang ini kan others itu adalah total market cap altcoin ya, yang tidak termasuk dari top 10, dan mayoritas kita bisa lihat pergerakan yang mirip atau sama ya, dimana ini kita bisa lihat dia sudah break dari trendline resistennya ya.
Di sini kita bisa hubungkan juga, oke, dia di dalam sebuah channel atau falling wedge, intinya dia sudah breakout dan lagi retest. Ya, dia udah mampu reclaim kembali di area krusialnya nih. Di 365,4 billion, sekitar area itu. Ya. Jadi expect untuk invalidasi wave 5-nya dia adalah dari sini dia retestnya kuat untuk dia lanjut naik lagi nih. Teman-teman, lanjut rally lagi, maka nanti kita akan lihat altcoin itu lebih bertenaga lagi. Jadi untuk posisi saat ini key levelnya yang di retest maybe di minggu ini sampai minggu depan ya, 2 minggu krusial ini ya, sekitar 14 hari ke depan, ini menjadi area krusial yang benar-benar penting sekali nih untuk others secara time frame daily. Once dia mampu bertahan di atas area ini, nah ini udah bagus banget ya. Minimal lewatin badai di 2 minggu ke depan, teman-teman. Ya. Jadi ini yang bisa sekali diperhatikan untuk others secara daily time frame. Ya, ini lebih ke arah altcoinnya sebenarnya. Kemudian kalau kita melihat what else sebentar ya. Nah, ini Bitcoin dominance dulu, baru terakhir kita bahas Bitcoin. Sebenarnya untuk Bitcoin dominance secara daily juga sudah masih sejalan ya. Terakhir kali dia reject dari trendline resistance-nya di sini di sekitar 58,12%. Break dari sana ya, memang targetnya itu di antara 56,4 sampai 56,9%. Dan ini udah hit ya, low-nya itu di 56,64%. Dan by the time udah hit dari situ adanya pemantulan. Nah, ini sangat wajar secara daily by the way, teman-teman. Ya, closing seperti ini, adanya pemantulan dan ya perlu sekali diantisipasi secara daily. At least adanya chance atau peluang ya. Dia mantul sampai sini, baru nanti kita lihat lagi apakah di sini retrace sekedar naik aja, ya mungkin testing di sekitar 57,4 sampai 57,54% before dia melanjutkan penurunannya atau ya hit area lebih bawah nih di sekitar 55,4%, sekitar area itu. Jadi kurang lebih expect seperti ini. Maka untuk secara short term kalau dia masih mantul naik, lanjut naik, retest di sini juga ada disusul MA21 secara daily, maka untuk altcoinnya akan lebih tertekan lagi. Ya, jadi makanya kenapa saya bilang 2 minggu ke depan itu adalah badai yang harus kita lalui dan hopefully altcoin bisa survive, teman-teman. Ya, before kita melihat dia drop lagi, maka altcoinnya bisa rebound lagi berikut juga dengan others, teman-teman. Ya, jadi kita bisa expect kurang lebih dia retest dulu, retestnya kuat ya untuk going up ya. That's why kenapa saya bilang ini adalah area kuncinya dia nih untuk retest ya sebelum lanjut naik lagi, teman-teman. Kemudian untuk Bitcoin secara daily kita bisa lihat juga ya, ini di tahun 2024 yang lalu, kita ngambil sampel yang lalu aja kan, yang lalu juga altcoin pada rally juga kan, Bitcoin juga rally juga di Q1 2024. So kita melihat di sini peaknya itu di 11 Januari kalau secara daily, teman-teman. Ya, kita bisa lihat peaknya di 11 Januari dan terakhir dia koreksi itu di 23 Januari. Ya, jadi kurang lebih makan waktu kurang lebih hampir 2 minggu lah, teman-teman. Ya, waktu dia sampai top, kemudian dia berangsur koreksi sebelum dia akhirnya reversal kembali. Jadi kita bisa lihat kurang lebih memakan waktu 10 sampai 14 hari range-nya. Ya. Tadi kita lihat juga untuk weekly return-nya seperti apa. Jadi kalau misalkan seperti ini yang terjadi ya kita harus siap. Kalaupun market seharusnya dapat koreksi lagi. Mungkin karena nanti FOMC-nya atau the Fed-nya itu hawkish kembali ke market, ya. Kemudian juga adanya rilis data CPI, biasanya menjelang rilis data juga market mulai slowing down, orang-orang lihat dulu dan lain sebagainya, dan itu bisa menjadi trigger untuk market koreksi lagi ya. So kalau misalkan kita lihat itu terjadi pada pergerakan yang ada ya di area sekarang, maybe Bitcoin pun kalau dikasih naik lagi ya, sekarang kan dia lagi retest nih teman-teman ya, retest di area angka psikologis plus juga SNR sebelumnya nih ya di 99 sampai 100.000. Di atasnya lagi masih ada lagi teman-teman sebenarnya. Nah, di range ini ya 101.700 sampai 102.700-an dolar. Jadi let's say Bitcoin memang break dari 100.000. Tapi ke atasnya cuma sekedar bikin tail candle, grab likuiditas, akhirnya dia dibawa turun lagi. Ya, dibawa turun lagi sampai nanti akhirnya dia reversal kembali, teman-teman. Ya, jadi proyeksi yang seperti ini sebenarnya yang perlu diantisipasi, walaupun kita nggak tahu persis nih
nanti apakah lanjut ngepam atau bagaimana. Cuman kalau kita lihat tadi dari news event, kemudian dari weekly returnnya, kemudian dari beberapa faktor tersebut, ya ini bisa mendukung atau menunjang sebenarnya untuk si Bitcoin. At least ini kan area support kuatnya dia nih teman-teman ya, kalau saya boleh tandain nih ya, dia jepret bawah untuk grab likuiditas sebelum akhirnya melanjutkan rally kembali ya. Kurang lebih ekspektasi ini sama seperti pergerakan yang tadi saya sampaikan nih. Tuh. Ya, di sini ada jepret atas, teman-teman, kemudian koreksi before dia going up lagi, rebound lagi. Nah, di sini ada kesamaan tuh. Setelah dia udah masih lanjut naik lagi, kemudian turun sebelum reversal kembali atau melanjutkan penguatannya kembali, teman-teman. Cuman ya saya pribadi tidak expect untuk si Bitcoin rally terlalu kencang di Q1 ini. Biar altcoinnya itu dikasih space atau ruang lebih signifikan lagi. Jadi ya harapannya adalah Bitcoin pun setelah adanya grab likuiditas, mantulnya itu tidak cepat langsung ke 120.000. Mungkin nanti dia bisa kita lihat bertahap lagi, teman-teman, di sini. Mungkin agak struggling dan lain sebagainya, nggak langsung pump to the moon gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau itu yang terjadi, kemudian untuk Bitcoin dominasinya ini masih sejalan gitu, at least ya retest di 55%-an, ya altcoinnya akan naik lebih signifikan lagi atau gila-gilaan bisa dibilang, teman-teman. Ya, jadi itu untuk gambaran dan view untuk si Bitcoin at least 1, 2, 3 minggu ke depan. Kemudian kalau secara hourly kita bisa lihat secara struktur sebenarnya yes memang bullish. Ya, saya tidak bilang bearish di time frame hourly 4 jam khususnya. Di sini kita bisa lihat nih, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Teman-teman, ya, tentu struktur yang seperti ini ya bullish. Ya, tidak bisa dipungkiri, dan dia sekarang lagi adanya sedikit rejection. Ya, dari level 99 sampai 100.000 nih, teman-teman, range ini. Ya, jadi balik lagi, selama dia belum patah tren ya kita bisa melihat Bitcoin lanjut naik lagi ke next target yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman. Ya, minimal ke area ini nih, teman-teman. Nah, ya di area sini di 101.700 sampai 102.800 lah, sekitar area itu untuk si Bitcoin. Ya, beda cerita kalau nanti kita lihat Bitcoin malah patah tren. Kurang lebih gimana, bro, patah trennya? Ya, at least kayak gini udah naik, kemudian dia udah breakdown. Ya, dari 97.000 dia break seperti ini, naik sekedar di tes, kemudian lanjut turun lagi. Nah, kalau begini ya ceritanya beda. Tapi selama area tahanan ini masih mampu dipertahankan nih, ya ini saya tandain, coba ganti dengan warna putih ya. 96.900 sampai 97.400 ya ini masih bisa untuk lanjut naik selama area ini masih kuat dipertahankan ya. Itu syaratnya untuk si Bitcoin. Nah, jadi selalu kita bersiap untuk adanya koreksi karena yang baru awal bulan juga ya. Kita udah lewatin kemarin tuh minggu pertama, ini masuk minggu kedua dan dia lagi testing di area krusialnya. Perlu sekali antisipasi selama memang di sini masih kuat bertahan ya, Bitcoin masih adanya chance lah untuk setidaknya tes di next area target sebelum adanya news event penting. Dan ya bisa aja nanti kejadian kayak gini nih, teman-teman. Tuh, dia going up ya, pas ya di sekitar 102 ribuan dolar, kemudian langsung reject strong kayak gini ya, karena mungkin speaknya the Fed dan lain sebagainya. Jadi ini perlu sekali diantisipasi nih sama kita semua, kejadian-kejadian kayak gitu ya. Jadi memang itu bentuknya untuk antisipasi aja ya, bukannya untuk nakut-nakutin atau bikin cemas dan lain sebagainya, biar teman-teman tahu juga resikonya seperti apa nih di minggu ini dan di minggu depan. Kalau memang kita tidak mendapatkan flash atau tidak mendapatkan pedam ya bagus, tapi kalau misalkan dapat ya setidaknya kita udah tahu lebih awal, udah siap lebih awal, udah prepare lebih awal. Paling nanti yang bisa saya update untuk Bitcoin ya, kemudian beberapa hal lainnya. Semoga bisa bermanfaat sekali lagi untuk teman-teman. Jangan lupa Anda kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.